Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخوة الإسلام أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Utama nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan nikmat iman dan nikmat sunnah. Dan sore hari ini ya, kita dalam rangka tawasau bil haq, tawasau bis sabr dan mudzakarah, saling mengingatkan, karena sebentar lagi insyaallah kita akan menghadapi bulan Ramadan. Dan tentunya di menghadapi bulan Ramadan ini berusaha kita berpikir bagaimana memaksimalkan Alhamdulillah ya bagaimana memaksimalkan waktu-waktu kita untuk bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Karena saudara-saudaraku sekalian, untuk mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan tentunya tidak mudah, kecuali dengan kesungguhan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kecelakaan atas orang-orang yang masuk bulan Ramadan lalu keluar bulan Ramadan dalam keadaan dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, syaqiya abdun, dalam satu riwayat, ragima anfum ri'in dakhala alaihi syahr Ramadan fa kharaja minhu falam yughfar lah. Celaka seorang hamba yang masuk bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan ternyata ia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin masuk dalam hadis ini. Didoakan kecelakaan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Kenapa malaikat Jibril mendoakan kecelakaan bagi orang yang keluar dari bulan Ramadan ternyata belum mendapatkan ampunan? Jawabnya, karena di bulan Ramadan itu untuk mendapatkan ampunan sangat terbuka lebar. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang hasan, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, suffidatis syayatin maradatul jin, wa ghulliqat abwabun nar, falam yuftah minha syai'un, wa futihat abwabul jannah, lam yughlaq minha babun, wa yunadil munadi, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyasy syarr aqsir, walillahi utaqa minan nar, wa dzalika kullu lailah." Apabila malam pertama dari bulan Ramadan, maka akan diikat syaitan-syaitan, yaitu jin-jin yang jahat, yang durhaka, dan akan dikunci pintu-pintu neraka dan tidak ada yang dibuka. Akan dibuka pintu-pintu surga dan tidak ada yang dikunci. Dan akan ada yang menyeru, wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Dan wahai yang menginginkan keburukan, tahanlah. Dan Allah memerdekakan hamba-hambanya di setiap malam bulan Ramadan. Subhanallah,
setiap malam bulan Ramadan ada hamba-hamba Allah yang dimerdekakan dari api neraka. Maka ini berarti kesempatan emas, kesempatan besar, peluang yang sangat besar kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita ya akhwal Islam azani Allah wa iyakum, yang kita pikirkan adalah bagaimana target saya nanti bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, membersihkan hati. Karena ya akhi, kebersihan hati itu penting di saat kita sebelum bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah Rasulullah SAW sebelum Isra Mi'raj, dibelek dulu jantungnya, dikeluarkan, kemudian dicuci, dikeluarkan alaqah saudanya, ya, gumpalan hitam, kemudian dimasukkan lagi, lalu kemudian baru naik ke langit. Di antara hikmahnya adalah ya sebelum bermunajat kepada Allah hendaknya betul-betul dengan membawa hati yang bersih. Kenapa demikian, akhi? Karena hati yang kotor ini mudarat untuk ibadah kita. Orang yang hatinya kotor, yang pertama akan mempengaruhi keikhlasan. Kadang ada orang berpuasa, ternyata niat utamanya ngapain, Mbak? Sekalian diet. Saya mau puasa, sekalian diet gitu kan. Berarti ada niat kedua ini selain apa? Niat karena Allah. Dan ini berbahaya. Kalau ternyata niat selain Allah ini sampai itu yang lebih dominan. Al-Imam Asyuyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair membahas kalau ada orang yang haji niatnya dua, karena Allah dan karena dunia. Kata Imam Asyuyuti dilihat yang mana yang paling dominan. Kalau yang lebih dominan itu niat karena Allahnya, dapat pahala. Kalau yang lebih dominan itu karena dunianya, dapat dosa. Kalau ternyata niat dunia dan niat akhiratnya sama seimbang, tasaqata, saling berguguran, nol. Pengaruh ya. Kenapa? Akibat daripada hati kita yang masih tidak bersih. Ternyata kita masih menginginkan kehidupan dunia lebih. Kita masih mengharapkan dunia yang lebih. Ya. Apalagi kalau ternyata niat kita hanya pengen dunia saja, tidak mengharapkan akhirat. Mengerikan ya. Ya. Allah berfirman dalam surat Hud, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu nanti pada hari kiamat tidak akan mendapatkan pahala kecuali api neraka. Batal apa yang ia amalkan, sia-sia apa yang ia usahakan. Ini akibat daripada hati yang masih kuat keinginan dunia daripada akhirat. Hati belum bersih. Orang yang hatinya tidak berusaha dibersihkan, ya, akibatnya apa yang akhal Islam azani Allah wa iyakum? Itu pengaruh kepada ibadahnya. Setidaknya pahalanya berkurang. Ada orang mau masuk bulan Ramadan, berat hatinya. Berat. Kenapa? Karena masih cinta makanan, Mas. Senang kuliner. Ramadan gak bisa kuliner lagi. Akhirnya berat. Ya. Sehingga dia menganggap Ramadan ini sesuatu beban gitu. Ya. Kalau dahulu para sahabat Nabi SAW dengan datangnya bulan Ramadan mereka gembira. Bahkan mereka saling memberikan selamat dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, kalau kita kan selamatnya pas mau pergi Ramadan, Mas. Ya, baru kita selamat, kita gembira.
Kalau para sahabat ya gembiranya sebelum datangnya apa? Ramadan. Justru ketika Ramadan hendak pergi mereka menangis, sedih, kehilangan apa? Hendak ditinggalkan bulan yang sangat indah bagi mereka. Karena kita masalahnya tidak merasakan keindahan Ramadan. Karena kita masalahnya menganggap bahwa puasa itu beban. Kita masih kita khawatir masuk dalam ayat yang Allah sebutkan mathalul ladzina humilut taurah thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang diberikan Taurat tapi tidak mempelajari dengan semestinya seperti apa? Keledai yang membawa kitab besar. Keledai mana tahu yang ada di punggungnya itu kitab suci. Bagi keledai ini beban. Yang membebani apa? Punggungnya. Kalau kita menganggap ini syariat Islam kok beban buat saya, maaf, Anda masih keledai. Maka dari itu ya akhwat Islam, ya, agar hati kita ini Pak semangat. Di antaranya adalah kita penting untuk mensucikan hati, tazkiyatun nufus. Sebelum kita masuk Ramadan ini kita banyak taubat, banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Banyak minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah bantu kita ya nanti di bulan Ramadan ini. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis waktunya buat main game. Ngabuburit katanya. Ya, kok kamu main game terus? Enak, enggak kerasa. Ya, tahu-tahu maghrib aja. Habis waktu main game, ada manfaatnya. Ternyata tidak dibantu oleh Allah untuk beramal kebaikan. Puasa betul puasa, tapi tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin seperti itu ya akhwal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Nah, ini pengaruh daripada apa? Hati. Yang kedua, akhi, penting kita untuk membiasakan amal. Ya, kalau kita kan ada sebuah pepatah yang mengatakan bisa karena biasa. Kalau kita nggak biasa, nggak bisa. Maka kita biasakan dari sekarang amalan soleh. Baca Quran, biasakan. Iya. Kalau sekarang kita tidak punya kebiasaan baca Quran, mungkin di Ramadan kita tidak bisa. Nggak biasa. Coba biasakan, Mbak. Iya, dari sekarang satu juz. Mudah-mudahan nanti Ramadan bisa nambah 2 juz. Tapi coba kalau nggak punya kebiasaan, baca 2 lembar aja kayak berat gitu. Kenapa nggak punya kebiasaan masalahnya? Makanya ya, yang kita harapkan dari sini adalah pembiasaannya itu loh. Dan tentunya pembiasaan ya di saat Ramadan ini yang kita harapkan kemudian setelah itu menjadi kebiasaan hidup kita setelah bulan Ramadan. Kalau kita tidak membiasakan kebaikan, pasti kita akan membiasakan keburukan. Syekh Utsaimin mengatakan seseorang akan meninggal di atas kebiasaannya. Kita tidak ingin, akhi, ternyata yang menjadi kebiasaan kita adalah perkara-perkara hal-hal yang buruk, Mas. Kita tidak ingin, akhi, ternyata yang menjadi kebiasaan kita adalah ya hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kita tidak ingin seperti itu ya akhwal Islam, azan ya Allah. Makanya ya akhi, ya, ini perkara yang kedua. Mulai sekarang biasakan kebaikan, biasakan baca Quran. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk senantiasa baca Quran tiap hari. Kata Rasulullah, man qara'a mi'at ayah faka'annama kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam, maka akan ditulis untuknya solat semalam suntuk. Lihat, Masya Allah, subhanallah. Mampu tidak satu malam 100 ayat? Mampu tidak? Harus mampu dong. 100 ayat minimal. Ya, bisa insya-Allah. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Cuma masalahnya kan untuk membiasakan kebaikan ini nggak mudah. Butuh apa? Mujahadah. Berjihad melawan hawa nafsu. Jiwa kita ini harus dipaksa loh, Mas. Harus dipaksa. Karena apa? Karena jiwa kita ini lebih banyak condong kepada kemalasan.
Jiwa kita ini lebih banyak condong kepada leha-leha, males-malesan, seneng-senengan, berpoya-poya. Itu jiwa kita. Ya. Kalau kita tidak paksa dia untuk selalu kebaikan, dia tidak akan mau. Berat memang, memaksa di awal-awal ini berat. Kalau dahulu sebagian ulama salaf mengatakan, aku paksa jiwaku untuk menaati Allah dalam keadaan dia menangis nggak mau. Sekarang aku paksa dia untuk menaati Allah dalam keadaan ia tertawa, senang. Makanya akhi, Rasulullah SAW bersabda, afdalul jihad an tujahid ihawaka li ta'atillah. Jihad yang paling utama, kata Rasulullah, yaitu kamu menjihadi dirimu untuk menaati Allah. Itu jihad yang paling utama. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibn Najjar dari hadis Abu Dzar. Akhwan Islam, azani Allah wa iyyakum. Ada sebuah pertanyaan yang Rasulullah tanyakan kepada Bilal. Apa kata Rasulullah kepada Bilal bin Rabah? Ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Hai Bilal, kabarkan kepadaku amalan yang paling kamu harapkan dalam Islam. Apa itu? Apa kata Bilal? Hai Rasulullah, amalanku yang paling aku harapkan dalam Islam yaitu setiap kali aku berhadas, aku berwudu, lalu aku sholat sesuai yang Allah tuliskan untukku. Coba Pak, ini pertanyaan yang sangat ringan, yang menggelitik hati kita. Bagaimana kalau pertanyaan ini ditujukan ke kita? Kabarkan kepadaku apa amalanmu yang paling kamu harapkan dalam Islam, yang kamu selalu biasakan setiap harinya. Rasulullah pertanyakan itu kepada Bilal. Coba kalau kita berpikir, kalau kita ditanya seperti itu, jawaban kita apa ya? Iya. Ringan pertanyaannya, tapi membuat kita tersentak, Mas. Berarti selama ini kita apa ya? Amalan kita itu apa gitu loh. Iya. Dipikir-pikir sholat juga enggak kayaknya. Puasa juga enggak. Terus apa dong? Yang bisa menjadi andalan kita ya akal Islam, azan ya Allah. Harus kita itu punya amalan andalan, Mas, yang kita jaga terus setiap harinya. Kalau enggak baca Quran, ya sholat. Kalau enggak sholat, ya puasa. Setiap orang itu berbeda-beda kemampuannya. Ada orang yang dibuka oleh Allah pintu sholat. Ada orang yang diberikan oleh Allah kemudahan puasa. Ada orang yang diberikan oleh Allah kemudahan baca Al-Quran. Nah, coba kita lihat mana dari pintu-pintu amal ini yang mudah buat kita langgengkan. Ibn Mas'ud pernah ditanya, kenapa engkau tidak pernah puasa sunnah? Apa kata Ibn Mas'ud? Sebab kalau aku puasa sunnah, berat untukku sholat sunnah. Dan aku lebih mendahulukan sholat sunnah daripada puasa sunnah. Sehingga Ibn Mas'ud gak pernah puasa sunnah demi untuk mempertahankan kebiasaan sholat sunnah. Gak masalah seperti itu. Kita melihat mana yang paling utama dan paling mudah buat kita. Namun manusia itu tidak semua manusia dibukakan pintu-pintu amal. Ada Masya Allah seperti Abu Bakar, betul Masya Allah, beliau di semua amal beliau biasakan, bisa Masya Allah. Iya. Ikhwata Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Nah ini, jadi kita berusahalah punya amalan rutinitas yang selalu kita pelihara. Entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu sedekah, entah itu baca Quran. Coba, ada enggak andalan amalan kita apa? Iya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam. Yang ketiga, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Fawaidul Fawaid mengatakan, al-waqtu salasatu aqsam. Waktu manusia itu ada 3 macam. Mas, jangan tidur Mas. Suara saya merdu ya. Kata Imam Ibnu Qayyim,
waktu itu ada 3 macam. Yang pertama, waktu yang sudah berlalu. Yang kedua, waktu yang akan datang. Dan yang ketiga, waktu yang sedang berjalan. Kata beliau, memperbaiki waktu yang telah berlalu mudah dengan cara taubat istighfar kepada Allah. Memperbaiki waktu yang akan datang mudah dengan cara berniat yang kuat dan rencana yang matang. Dan yang paling berat kata Ibnu Qayyim adalah memperbaiki waktu yang sedang berjalan. Ramadan akan datang. Belum kita menjelangnya. Berarti Pak, untuk memperbaiki waktu yang akan datang ini gimana caranya? Harus ada azam yang kuat, tekad bulat. Berarti kita harus punya target bulan Ramadan tuh. Rencana kita matang. Kira-kira kamu targetnya Ramadan apa? Oh, insya Allah saya Ustadz target Ramadan kali ini khatam Quran 4 kali. Masya Allah. Iya. Coba kamu untuk merealisasikan target ini, ya, harus ada langkah-langkah yang diambil. Oh, dalam satu hari saya punya kelebihan waktu 3 jam dari kesibukan saya. Pagi, siang, sore. Saya kalau baca Quran 1 juz biasanya setengah jam selesai. Berarti kalau 1 jam 2 juz. Berarti kalau 3 jam saya bisa maksimal 6 juz. Oke, itu yang saya bisa lakukan. Bismillah. Ya. Kita harus bisa seperti itu, Pak. Memaksimalkan waktu yang ada. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu dalam satu hari berapa jam kosong? 1 jam? Kuliah berapa jam? 12 jam? Kok diam aja? Antum kerja atau kuliah? Oh, lagi cari kerja. Iya. Yang udah kerja atau yang lagi kuliah siapa? Nah, yang ditunjuk nih. Antum kerja? Berapa jam kerja? Jam 8 sampai jam 4, berarti berapa jam tuh Mas? Hah? 8 jam? 6 jam? 8 jam? 8 jam. 8 jam, oke, siap. Tidur malam berapa jam? Biasanya tidur malam berapa jam? Jam 9, jam 10, jam 10. Bangun jam 6. Bangun berapa? Jam berapa? Subuh, pas subuh. Nah, berapa jam tuh? 8 jam. Hah? 6 jam. 8 tambah 6 berapa? 14. Dari 24 jam kurangi 14 berapa? Hah? 10 jam. Berarti antum punya kelebihan waktu 10 jam. 10 jam buat apa? Hah? Punya istri nggak? Udah. Buat istri berapa jam? Sama anak. Coba ya kita biasakan seperti itu supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang bisa memanfaatkan waktu gitu. Sehingga kita bisa meraih target yang kita inginkan nanti di bulan Ramadan ini. Apa yang bisa saya lakukan di waktu-waktu kosong itu? Ya, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, dengan seperti itu insya Allah kita bisa meraih. Kalau kita nggak punya target, kita ibadahnya ngawur Mas, serabutan jadinya. Ya, nggak ada target soalnya yang penting baca Quran lah. Mau khotam kayak mau enggak, yang penting baca Quran. Nggak ada target, nggak ada yang bisa dikejar. Itu kurang bagus ya akal Islam. Makanya
penting ya untuk menetapkan target. Ramadan kali ini target saya apa? Khatam Quran 2 juz plus Sahih Bukhari. Masya Allah. Ya. Atau saat saya nggak baca Quran, saya mau ngapalin 2 juz dalam sebulan. Bagus, Pak. Yang penting ada target yang harus dikejar. Sebab dengan seperti itu kita akan lebih semangat di akhwal Islam. Tapi itulah Pak, sulitnya berniat kuat untuk masa depan atau sesuatu yang akan datang itu mudah. Nah, pas berjalan disitulah yang berat. Apa halangannya? Banyak halangan. Setannya bilang, nanti gampang, sore masih ada. Nanti gampang, pagi masih ada. Ya. Itu setan datang dengan taswif. Nanti. Nah, kalau kita sudah ada kebiasaan seperti itu, nanti hari ini tidak bisa, saya yakin besok pun akan nanti. Dan tak akan pernah selesai. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata, iyyak wa taswif, jangan jauhi oleh kamu menunda-nunda, nanti, jangan. Karena kamu sedang berada di hari ini, bukan hari esok. Kalau kamu bisa memanfaatkan hari ini, besok pun kamu bisa. Tapi kalau kamu tidak bisa memanfaatkan hari ini, besok kamu pun tidak akan bisa. Jadi dari itulah akhwal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Kewajiban kita adalah berusaha untuk betul-betul merealisasikan target kita dengan kesungguhan. Baca Quran dan baca Quran. Dan atau amalan-amalan yang lainnya. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian ya akhwat Islam, ya perkara yang keempat yang tentunya kita berusaha untuk mempersiapkan sebelum Ramadan, yaitu kita berusaha untuk tafaqquh, ya memperdalam fikih puasa. Penting sekali, ya, supaya amalan kita sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara puasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita? Apa yang bisa menghilangkan pahala puasa kita? Itu penting sekali ya akhwat Islam. Sehingga puasa kita itu maksimal pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Iya. Jangan sampai kemudian ya puasa hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kata Rasulullah, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa ternyata tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Cuma lapar aja udah, cuma dahaga saja, ternyata tidak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Banyak permasalahan. Misalnya dia tidak berhenti dari maksiat. Kata Rasulullah SAW, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan dusta dan terus-menerus melakukannya, Allah tidak butuh puasanya. Puasa tapi dusta jalan terus, puasa tapi ghibah jalan terus. Ya, puasa tapi ya begitulah ya akhal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Maka ya akhi, ya hal seperti ini penting untuk kita pahami. Bagaimana sih Rasulullah sahur, bagaimana Rasulullah SAW berbuka puasa, bagaimana Rasulullah SAW ya di dalam tarawihnya. Itu semua kita penting kita pelajari. Al-Imam Bukhari berkata, bab al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Ya. Kemudian yang kelima, ya akhal Islam azan ya Allah wa iyyakum, kita berusaha untuk memotivasi diri. Motivasi itu penting dalam hidup. Sebab motivasi itu yang menimbulkan semangat. Di saat kita semangat, insya Allah kita akan lebih baik. Tapi ketika kita tidak semangat, maka itu akan menjadi beban untuk hidup kita. Maka targhib dan tarhib.
Targhib itu artinya pemberian motivasi. Tarhib itu artinya pemberian ancaman. Motivasi diri dengan cara apa? Dengan cara kita membaca bagaimana sih besarnya pahala puasa. Ya. Bagaimana sih keistimewaan puasa? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan, Pak, ya, bahwa orang yang berpuasa itu, kata Rasulullah, akan diberikan oleh Allah 2 kegembiraan. Lis-saimi farhatan yafrahuhuma. Ya fariha inda fitrihi wa fariha bisawmi inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa diberikan oleh Allah 2 kegembiraan. Yang pertama gembira ketika berbuka puasa. Gembira enggak? Buka puasa. Iya Pak, kalau antum lagi puasa itu acara yang paling tunggu apa Mas? Hah? Adzan maghrib Pak. Iya. Sampai-sampai ke radio aja ada yang telepon, bisa request adzan maghrib enggak? Itu udah acara yang paling ditunggu-tunggu sudah. Gembira. Yang kedua kata Rasulullah, gembira ketika bertemu dengan Allah. Sebutkan dalam riwayat Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Albani, atwalun nasi ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum syaba'an fid dunya. Orang yang paling panjang laparnya di akhirat adalah orang yang paling banyak kenyangnya di dunia. Maka kita kurangi laparnya kita di akhirat dengan banyak-banyak puasa, Mas. Ya, kita gembira bertemu dengan Allah dengan pahala puasa kita. Masya Allah. Udah adzan ya? Ya? Udah adzan loh? Kok ini ya kayak ada adzan gitu? Hah? Bukan ya? Adzan apa bukan tuh? Hah? Belum apa udah masuk? Hah? Oh itu duluan. Oh. Waktu Indonesia Tengah kali ya. Kemudian akhwat Islam, Masya Allah ya, ketika kita tahu bagaimana besar pahala puasa. Rasulullah SAW juga bersabda, la khalufu famis saim atyab indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada apa? Minyak kasturi. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Itu bisa memberikan motivasi untuk kita puasa. Salah Pak. Di antara kesalahan seseorang adalah ketika mau beribadah yang dia pikirkan adalah beratnya dulu. Salah. Aduh, puasa berat. Kalau antum pikirkan beratnya dulu, antum akan keberatan. Tapi yang kita pikirkan apa? Jangan beratnya. Kita pikirkan besarnya pahala. Besarnya apa? Pahala. Masya Allah. Besar sekali pahala puasa ini. Kenapa apalah? Saya ingin dapat puasa yang paling besar. Sukanlah meriwayat Aisyah radhiyallahu anha. Sengaja beliau mencari hari yang paling panas untuk berpuasa. Sunnah. Ketika ditanya, hai Aisyah, kenapa engkau mencari-cari hari yang paling panas buat puasa sunnah? Kata Aisyah apa? Barang kalau murahan semua orang bisa beli. Ya. Barang kalau murahan semua orang bisa beli. Artinya kalau hari dingin semua orang bisa puasa. Dan itu pahalanya tidak sebesar di saat terik yang sangat panas. Karena al-ajru biqadril masyaqqah. Ya, pahala itu disesuaikan dengan berat atau tidaknya amal. Maka di sini akal Islam azan ya Allah ya. Coba kita pikirkan tuh pahalanya, Masya Allah, pahalanya besar sekali. Tapi saya harus lapar, nggak apa-apalah. Lapar sebentar di dunia, asal jangan lapar di akhirat. Saya kehausan, nggak masalah. Asal saya tidak kehausan di dalam kehidupan akhirat. Itu yang kita pikirkan, Pak. Kalau kita pikirkan yang ada di pikiran kita pahala besar, insya Allah mudah. Kelaparan selapar apapun di saat kita berpuasa akan terasa ringan bagi kita. Karena yang kita harapkan terbesar adalah apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya.
saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman. Apa tuh? Oh, baik. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf ya, tidak sampai selesai. Habis Isya udah nggak ada lagi. Karena sudah saya bilang tadi ke panitia, saya hanya mau sampai Isya. Habis Isya ya terserah Ustadz siapapun yang ganti. Ini ada Ustadz di sini. Beliau aja yang ganti. Mohon maaf sekali lagi. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.